يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Walaupun tema besar kita adalah fikih kontemporer, tapi sebenarnya masalah-masalah kontemporer itu tetap ada juga bermunculan di dalam masalah-masalah yang sebenarnya itu sudah dibahas oleh para ulama di masa lalu. Hanya saja karena zamannya berubah, maka pembahasan mereka itu sebagiannya masih bisa kita pakai, tapi ternyata juga banyak yang belum dibahas. Nah, hari ini kita akan membahas lebih spesifik, yaitu tentang masjid. Fikih masjid secara kontemporer. Kenapa masjid secara kontemporer? Karena kalau kita melihat hukum-hukum terkait masjid dalam fikih klasik dengan dikaitkan dengan kita di zaman sekarang, ini banyak yang mengalami pergeseran. Lalu bagaimana kita memahami dan mensikapinya, itulah ruang lingkup pembahasan kita hari ini. Jamaah sekalian, kalau di masa Nabi dan juga di masa-masa Islam, ya, tidaklah dikatakan masjid kecuali tanahnya diwakafkan. Tanah wakaf. Kenapa? Karena alasannya begini. Jangan sampai tanah itu masih milik pribadi seseorang, lalu orang itu bilang, hari ini saya jadiin masjid, besok mau gue jual. Gitu. Nah itu jadi nggak boleh. Masjid itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah di masa itu kalau tidak boleh diperjualbelikan, ya berarti dia harus melepaskan hak kepemilikan, diserahkan kepada Allah, istilahnya wakaf, ya kan? Nah, tapi kalau kita ngomong di zaman modern, istilah wakaf itu ada peringkat-peringkatnya. Jadi ada begini, Pak. Ya, orang Betawi sebutlah ya, kan tanahnya luas. Daripada cuma bikin kontrakan doang, sepetak dia bikin musola. Ya, dia wakafin lah judulnya begitu. Tapi itu cuma jatuh omongan doang, Pak. Ini buat musola. Meninggal, anaknya rebutan waris. Nah, anaknya bilang, ini musola mau saya jual nih. Kenapa? Karena bukan wakaf. Padahal bapaknya atau kakeknya mengatakan, ini buat musola. Nah ini kalau secara hukum positif, menang yang mana nih Pak? Menang yang mengatakan ini wakaf atau bukan wakaf? Secara hukum positif. Ya, secara hukum positif kalau nggak ada sertifikat wakafnya kan bukan wakaf. Jadi kan bisa dijual. Tapi maksud dari sang orang tua atau kakek pada saat beliau masih hidup dulu, di mana harga tanah masih murah, dan beliau pengen punya amal yang bisa mengalirkan pahala dan sebagainya, kita bisa memahami bahwa maunya beliau ini terus-terusan dong. Jangan sampai dijual, kan begitu. Tapi karena di zaman itu kesadaran secara hukum legal itu belum merata, bahkan sampai sekarang juga banyak yang belum merata, ya banyak orang-orang tua kita itu yang ya mengikhlaskan tanahnya buat musola, buat masjid dan sebagainya, tapi nggak ngurus legalnya. Jadi tanahnya masih tanah pribadi gitu kan. Nah anaknya, cucunya hidup di zaman sekarang Pak. Wah Kuningan tanahnya mahal banget. Ya kan, pecah dua nih keluarga. Yang satu bilang, awas loh jangan ada yang jual, itu bapak kita dulu niatnya mau buat amal jariahnya dia. Yang lain bilang, enggak, orang dia enggak wakafin, cuma dia ngomong doang. Ya zaman segitu ya segitu, zaman sekarang lain lagi, dijual Pak. Itu banyak kasus kayak gitu kejadian. Nah sekarang pertanyaannya lah begini,
Bagaimana kita memahami sebuah masjid yang ternyata tidak ada legalitas secara hukum, ini tanahnya tanah wakaf. Apakah sah dianggap sebagai tanah wakaf walaupun tidak ada suratnya, ataukah ya karena nggak ada suratnya ya sudah berarti bukan wakaf. Nah jamaah sekalian, saudara-saudara kita yang kekeh dengan keharusan masjid itu harus di tanah wakaf, jadi pusing sendiri. Kenapa? Ya karena status legalitasnya mah tanahnya bukan tanah wakaf, begitu kan? Jadi sah nggak itu dianggap sebagai masjid? Ya kalau ngikutin hukum sekarang jadi nggak sah. Tapi jamaah sekalian, sebenarnya kalau kita mundur ke belakang, di zaman Nabi, di zaman para sahabat, kenapa kok ada ungkapan harus tanah wakaf? Biar jangan sampai ya hari ini masjid, besok bukan masjid. Nah begitu kan? Jangan sampai dijual, jangan sampai difaroid, jangan sampai itu bukan sesuatu yang tetap. Begitu maknanya. Nah oleh karena itulah maka para ulama kontemporer berpikir ulang. Sebenarnya sih nggak harus resmi sebagai tanah wakaf sih. Tapi yang jelas disepakati itu akan jadi masjid. Kalaupun lah misalnya tempatnya pindah karena satu dan lain hal, ada tempat penggantinya pun itu tidak jadi masalah juga. Nah berarti keharusan masjid itu berstatus tanah yang wakaf secara sertifikat sebenarnya itu adalah ijtihad, ya kan? Tetapi bahwa masjid itu sah misalnya dibangun di atas tanah yang statusnya bukan wakaf, it's okay, nggak ada masalah. Kayak kita gini Pak nih, ini saya yakin masjid kita tanahnya bukan wakaf, ya kan Pak? Bukan wakaf gitu. Terus sah nggak dijadiin masjid? Ya sah-sah saja, kenapa jadi enggak? Ya, walaupun bukan statusnya wakaf. Nah, di sini penting memahami fikih kontemporer dengan membandingkan dengan maqasid syariahnya. Apa maksud dan tujuan ketika Nabi menyatakan masjid itu harus diwakafkan? Tentu jangan sampai itu jadi milik pribadi, ya kan? Hak milik pribadi yang nanti orang tuanya meninggal, anaknya ngejual. Nah, itu harus dilindungi. Memang sih bagus-bagusnya ya dia wakafin dalam arti secara formalitas, begitu kan? Agar ada sertifikat wakafnya. Baik, jamaah sekalian. Yang kedua, kalau di masa Nabi masjid itu difungsikan dengan berbagai macam fungsi-fungsi yang lain, itu memang fakta sih sebenarnya. Nah, tetapi di zaman sekarang ada juga orang-orang yang ingin mengusahakan agar masjid kayak di zaman Nabi, fungsinya bukan cuma sholat jamaah doang. Maka masjid difungsikan dengan berbagai macam fungsi yang lain, itu sebenarnya sudah sejalan. Nah, hanya saja beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah begini. Kalau bisa, masing-masing fungsi masjid itu jangan saling mengganggu. Ya kan Pak? Kalau dibilang kita lagi sholat, lalu di sebelah itu anak-anak pada main, loncat-loncatan, teriak-teriak, lari-lari dan sebagainya. Kita yang sholat keberbegan nggak Pak? Iya kan? Keberbegan dong. Nah oleh karena itu bagaimana caranya? Nah ini yang harus diatur. Benar bahwa akad nikahnya Nabi itu dilakukan di masjid. Itu benar. Tapi kan nggak pada waktu sholat Jumat juga. Pas khotib lagi di atas mimbar, ittaqullaha haqqa tuqatih. Terus apa si ininya KUA-nya bilang saya terima nikahnya mas kawinnya. Ya kan jangan berbenturan. Nah, ini yang nantinya ke depan di zaman kontemporer kita ini harus dibagi, bukan hanya ruangannya tapi juga waktunya. Sebenarnya jamaah sekalian, kalau pernikahan itu di masjid, kalau di masa Nabi itu sebenarnya akdun nikahnya saja. Kalau yang namanya walimah sebenarnya itu bukan di masjid. Jadi ada dua hal, Pak. Ada akdun nikah dan ada walimah. Ya, kalau akdun nikah memang positif, memang di masjid. Dihadiri oleh jamaah. Misalnya kita habis sholat zuhur nih. Jamaah jangan pulang dulu, mohon hadir. Ini ada yang akad gitu, iya. Tapi kalau walimah, arti kata walimah sendiri adalah makan-makan.
Nah, itu sih sebenarnya tidak dilakukan di masjid di zaman Rasulullah ya. Jadi harus dibedakan. Hanya saja di zaman sekarang beberapa masjid kemudian menyatukan. Jadi akad nikahnya di ruang ibadah ya, kemudian walimahnya di ruang aula pertemuan. Kadang-kadang sholatnya di atas, aulanya di bawah. Ada juga yang sholatnya di bawah, aulanya di atas, dan seterusnya. Cuman yang jadi masalah itu begini Pak, di jam-jam harusnya sholat 5 waktu, walimahan jalan terus, musiknya jalan terus. Itu yang jadi masalah. Problematikanya adalah begini, nggak bisa orang bikin aturan karena walimahan ini di masjid, lalu semua yang datang tuh harus sholat jamaah. Itu rata-rata nggak bisa gitu Pak. Nggak bisa. Jadi yang niatnya datang ke masjid mau walimah ya walimah, dia kagak sholat di masjid Pak. Padahal dia muslim loh. Jadi lagi gedebung ya, suara walimahan itu tiba-tiba azan. Berhenti sebentar, terusin lagi. Orang kagak sholat Pak. Jadi ada azan, ada qomat, tapi hadirin wal hadirat termasuk pengantin pria perempuan semuanya, panitia dan sebagainya, nggak ada yang sholat. Yang sholat cuma satu baris doang. Ini kan ironi. Nah, ironi Pak. Kenapa? Lah, pakai masjid buat walimah, giliran sholat jamaahnya nggak ada yang ikut. Ini maksudnya gimana? Kan nggak nyambung sebenarnya Pak. Cuman memang cara ngaturnya agak susah. Karena maksa mau bikin acara walimahan di masjid, ya ngundang orang macam-macam Pak. Kadang-kadang diundang juga bukan orang Islam juga kan. Kadang-kadang orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, atau orang Islam tapi yang jarang sholat gitu kan. Datang sih dia ke masjid, cuman salaman doang sama makan-makan, terus pulang, sholatnya nggak di masjid. Ini maksudnya apa? Kan aneh ya Pak. Tapi udah terlanjur begitu karena masjid dibikin dua fungsi. Nah, saya melihat begini jamaah sekalian, seharusnya diedukasi, tapi agak susah ya. Orang kita datang ke masjid niat sholat sama datang ke masjid niat pengantenan itu dari kostum aja udah beda Pak. Kalau ke masjid niatnya mau sholat pakai sarung, ya kan, pakai baju koko, pakai peci, kan gitu. Tapi ke masjid niatnya mau pengantenan pakai jas, pakai beskap, pakai batik, kan gitu ya. Itu yang bapak-bapak. Yang mama lain lagi, datang ke masjid niatnya mau sholat bawa mau kena. Nah kalau datang ke masjid niatnya mau pengantenan, emang dia bawa mau kena? Agak Pak, ya kan, boro-boro mau kena. Yang ada sebelum berangkat ke salon dulu, ya kan, tepal, ya kan, dikasih mukanya dikasih apa itu, foundation gitu. Apa foundation itu? Yayasan ya, foundation, teplokin lagi apa lagi dan sebagainya. Begitu ke masjid azan dia kagak mau sholat. Kenapa? Ntar bedak gua luntur katanya gitu. Dia nggak mau sholat, dia mendingan tayamum. Lebih parah lagi, tayamum kan pakai tanah kan gitu. Jadi ini maksudnya apa? Walimah di masjid, tapi giliran azan qomat nggak sholat. Itu bagaimana nggak turun laknat itu Pak kayak gitu, ya kan? Nah ini gimana cara ngaturnya? Ini apa benar bahwa masjid itu boleh sebagai tempat walimahan? Ya oke lah kalau mau walimahan, tapi kok nggak bisa diatur ya? Yang datang walimahan itu kalau pas waktu sholat, ya sholat gitu loh. Nah datang walimahan di masjid giliran sholat nggak sholat, ini sebuah pertanyaan yang sangat mengganggu nih Pak. Ini hukumnya apa ke masjid nggak sholat gitu, malah walimahan doang gitu. Nah ini problem, karena kata yang punya masjid gini, Pak Ustadz, kalau masjid nggak bikin acara walimahan, maksudnya nggak nyewain ruangan, kotak amal kagak cukup. Nah, kan gitu Pak, karena pemasukannya dari kotak amal, ya bukan dari kotak amal, dari nyewain catering, nyewain ruangan walimah dan sebagainya. Tapi karena ini kayak nggak menyatu, ya, jadi ini adalah fundraising, cari duitnya masjid, sehingga yang datang ke masjid pun ya mereka sekedar ya mau pesta doang sih, nggak mau ikut sholat juga, gitu kan. Saya punya usulan begini. Kalau memang demikian, maka seharusnya antara masjid dan ruang yang disewakan dari awal dipisah. Parkirnya dipisah, tempat masuknya dipisah,
seolah-olah itu bukan masjid, seolah-olah gitu ya. Jadi ada masjidnya dan ada gedungnya sendiri, ataupun kalau mau 2 lantai dan sebagainya, maka akses masuk keluarnya untuk masjid sendiri dan untuk ruangan walimahan sendiri, kayak beda-beda. Seperti kayak kita di gedung berlantai-lantai ini, Pak. Ya, ini kan kita di basement berapa nih kita? 1 ya. Saya datang ke sini niatnya mau sholat zuhur, Pak. Baju saya udah begini, ya kan? Masuk di pintu depan tukang parkir ditanyain, mau ke Sampurna Strategik, Pak? Iya. Mau ke kantor apa? Bapak nggak lihat saya pakai baju koko. Oh, mau ke masjid, Pak ya? Nah, itu dia, saya mau ke masjid, gitu, ya kan? Saya nggak pakai sepatu, Pak, saya pakai sendal aja. Kenapa? Karena walaupun satu gedung, tapi judulnya kan beda. Kalau saya mau ke kantor, pakai bajunya yang sesuai. Tapi karena saya mau ke masjid, bajunya sesuai. Nah, gedung-gedung bertingkat di kita ini bisa dibikin begitu. Ada lantai khusus untuk masjidnya, ya kita ke masjid. Nggak ada urusan dengan lantai-lantai yang lain. Bodoh amat, saya nggak mau ke situ, saya mau ke masjidnya doang. Nah, nanti lantai yang atas, kan kalau nggak salah di lantai atas udah buat walimahan kan? Yang Sampurna Strategik yang depannya itu sendiri kan, itu kan tempat atrium, kan tempat walimahan kan? Nah, saya pernah juga datang undangan walimahan sepupu saya, malah saya yang baca doa segala lagi di situ kan. Tapi saya nggak kemari, Pak, gitu. Dan orang-orang pada bingung, kita sholat zuhur di mana? Ada sebenarnya tempat sholat zuhur di bawah, ada masjid kita nih, ya kan? Cuman saya nggak tahu aksesnya lewat mana. Biasanya saya lewat sono gitu kan. Kalau dari atas ke sini tahu turunnya lewat mana, kayaknya lewat lift, tapi saya bingung liftnya sebelah mana, gitu kan? Satu gedung tapi beda akses. Nah, sehingga Pak, kalau ada orang walimahan di atrium atas, di sini azan, dia kagak sholat kemari, kira-kira pada dosa nggak, Pak? Nggak. Kenapa? Ya kesannya itu beda gedung, ya kan? Beda gedung. Tapi kalau masjid kita, Pak, itu kedengeran, ya kan? Yang lagi sholat dengar suara itu apa namanya, palang pintu lagi berantem, gedebak-gedebuk, oh, jalan-jalan ke pasar baru. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, dia gedebak-gedebuk di bawah, kedengeran. Kenapa? Ya karena desainnya tidak terpisah. Desainnya kayak nyambung jadi satu gedung. Makanya kita lagi sholat, geding-geding Jawanya main tuh. Tergantung yang pasangan pengantinnya Jawa, apa Padang, apa Batak, atau apalah gitu kan. Kita yang sholat terganggu. Dan yang lagi walimahan juga begitu dengar suara azan kencang banget, terganggu juga. Ya, para hadirin dipersilahkan masuk ruangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kacau kan? Nah, ini sebenarnya mengawinkan antara masjid dengan gedung walimahan. Ini perlu kebijakan yang tepat, biar tidak saling mengganggu, gitu kan? Kalau saya sih cenderungnya kayak di sini nih, bener ini. Ini gedung bertingkat, akses masjidnya beda, akses gedung itunya beda. Itu jadi tantangan. Desainernya para masjid, para desainer masjid itu harus bisa memikirkan hal itu biar nggak saling mengganggu. Kira-kira begini, Pak. Saya yakin Bapak-bapak di sini pernah nonton film di bioskop kan? 21 gitu, Pak. Kan ada pintu teater 1 sudah dibuka, kan masuk Pak teater 1. Teater 2 ntar 15 menit lagi. Teater 2 masuk, Pak. Yang lagi di teater 1 nonton film nggak akan denger filmnya ada di teater 2 atau teater 3 atau 4. Ya mungkin bocor-bocor dikit kedengeran suara gemuruhnya ger gitu, iya. Tapi nggak akan terganggu. Kenapa? Karena masing-masing sekatnya bagus. Nah di masjid-masjid kita sekatnya nggak jelas, gitu. Ya kan? Di sini lagi sholat, di sono suara musik gendang-breng kita keberisikan, ya kan? Di sini lagi khutbah atau lagi kultum, di sana lagi saya terima nikahnya, nyamber itu, Pak. Nah itu yang jadi problemnya. Oleh karena itu sebenarnya kalau aslinya sih, Pak, aslinya kalau di masa Rasulullah, masjid itu tidak digunakan untuk walimah, aslinya. Kalaupun kita mau pakai buat walimah bisa, cuman harusnya para DKM-nya itu punya aturan yang ketat. Misalnya gini, Pak, sekarang ya, sholat zuhur itu kan azan jam 12 kurang 20, oke ya. Sampai jam berapa nih orang sholat zuhur bubar? Taruh ada misalnya seperempat jam ya, dari azan sampai bubar seperempat jam, 20 menit lah.
Oh berarti bisa. Kalau Anda mau mulai walimahan, Anda mulai 12:30. Itu misalnya. Jadi nggak nabrak gitu Pak. Antara waktu sholat dengan kegiatan-kegiatan itu. Nah harusnya begitu. Tapi kan susah Pak. Biasanya yang punya hajat nggak mau diatur-atur. Orang kita pengen undangan jam 12. Nah kalau jam 12 pas orang azan itu. Kan nabrak gitu ya. Nah itu yang nanti kedepannya harus difikirkan bagaimana caranya agar ya masjid itu bisa digunakan juga untuk berbagai macam fasilitas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang ketiga, di masa Nabi bahkan Nabi melatih pasukan perang pun di masjid dan menyelesaikan urusan-urusan negara itu di dalam masjid. Karena, nah ini faktanya Pak, Nabi itu bukan cuma imam rawatib, tapi Nabi juga pemimpin tertinggi negara. Jadi bahasa kitanya Pak, beliau itu presiden sekaligus imam rawatib gitu. Jadi urusan-urusan kenegaraan diselesaikan di masjid karena memang satu orang gitu ya. Nah, tapi sepeninggal para khulafaur rasyidin, setelah Nabi kan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali gitu ya. Nah, setelah itu kemudian dipisah itu, Pak. Penguasa negara atau khalifah itu tidak otomatis imam masjid dan imam masjid tidak secara otomatis dia adalah khalifah. Boleh nggak, Pak? Ya, kalau masalah bolehnya boleh gitu. Akan tetapi sekarang gini, Pak. Tinggian mana antara khalifah dengan imam masjid? Kekuasaannya. Nah, ternyata kekuasaannya tinggian khalifah. Karena khalifah itulah yang bikin masjid, lalu dia nyuruh siapa orang-orang yang ahli dalam bidang agama untuk jadi imam di masjid itu. Ya bahasa kitanya menteri agamanya lah, atau kalau di kita mungkin kayak ketua MUI-nya lah, begitu kan, yang diangkat oleh penguasa untuk memimpin sebuah masjid yang besar. Nah, problematikanya di zaman kita sekarang adalah gini, penguasa-penguasa, masjid-masjid, jalan masing-masing, khususnya di Indonesia. Nah, kalau kayak di Timur Tengah Pak, ya, negara atau raja itulah yang berkuasa atas satu masjid, dan masjid itu dibiayai oleh negara dari APBN-nya, bahasa kitanya gitu Pak, dari uangnya raja lah gitu. Maka imamnya atau bahasa kitanya DKM-nya dan semua pengeluaran dari masjid itu kebutuhannya itu disuplai oleh negara, digaji oleh negara. Jadi muazin, jadi imam, jadi marbot, PNS gitu Pak, pegawai negeri yang ada gajinya, ada apa istilahnya jenjang karir dan sebagainya, ya kan? Tapi di Indonesia enggak Pak. Di Indonesia urusan agama ada Kementerian Agama, gitu kan? Tapi masjid-masjid yang ada di Indonesia tidak selalu otomatis di bawah Kementerian Agama. Kenapa? Karena kebanyakan masjid itu Pak dibangun secara swasta, bukan negara yang membangunnya. Bahkan tanahnya pun keikhlasan dari warga. Misalnya ada orang kaya di situ, dia ngiklasin tanahnya jadi tanah wakaf. Terus bagaimana ngebangunnya? Minta dari masyarakat. Berdirilah masjid megah bagus dengan segala kegiatannya, negara mah nggak tahu-tahuan. Maka problematika terbesar masjid-masjid di kita adalah dari dulu Pak, lagu qosidahan. Ya dana, ya dana-dana, dananya ya kagak ada gitu. Karena semua berdasarkan kencelengan. Nah, tapi di beberapa negara Timur Tengah, khususnya yang kayak Saudi, negara-negara yang petrodolar, ya masjid itu milik negara. Masjid itu milik negara. Dan semua karyawan, semua pekerja kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu Pak, semua karyawan itu adalah pegawai negeri lah kira-kira bahasa kitanya, atau honorer tapi gajinya jelas. Saya kasih contoh nih Pak ya, saya kapan waktu berapa tahun yang lalu sempat diundang ke salah satu negara di Timur Tengah, Qatar, Doha. Di sana Pak, muazzin, bukan imam ya, muazzin itu ternyata banyak dari Indonesia. Muazzin, dia tugasnya azan doang sama qomat.
tidak jadi imam. Saya tanya, ente asli dari mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Lombok, mana-mana gitu kan. Digaji berapa di sini? Nah itu dia yang saya ketawa. Digaji 70 juta Pak sebulan. Wah mantap itu. Terus ente ngapain tugasnya? Ya pokoknya 5 waktu azan sama qomat. Udah gitu doang. Kagak ngimamin. Enggak, kalau ngimamin syaratnya lebih tinggi. Harus yang udah ulama lah begitu kan. Biasanya ambil masyayikh dari Mesir, dari Al-Azhar gitu ya. Yang kelasnya udah doktor begitu. Nah cuman kalau beliau-beliau lagi cuti dan sebagainya, ya kita jadi badal. Makanya ngeborong Pak, azan juga, qomat juga, imam juga gitu ya. Tapi cuman itu doang Pak, dia nggak nyambi. Kalau di Indonesia kan dia azan, dia qomat, dia ngosrek WC juga kan gitu ya kadang-kadang. Nah kalau ini nggak, spesialis hanya jadi muazin, kadang-kadang menggantikan imam untuk sholat 5 waktu. Saya bilang, kenapa kok gajinya bisa gede? Karena tuh gaji Pak, itu utuh ya. Sebab rumah dikasih, kendaraan dikasih, dan tiket pulang pergi setiap tahun Jakarta Doha itu dikasih juga. Setiap tahun tuh ada cutinya, ya seperti umumnya pekerja yang sudah profesional, ya tiap tahun bolak-balik pulang ke Indonesia gitu kan, dikasih tiket gratis. Nah itu Pak, karena dibiayai oleh negara, negara APBN-nya juga gede, dan memang masjid-masjid itu disupport 100% oleh negara gitu. Hampir semua masjid. Nah itu tidak sama dengan masjid-masjid di kita di Indonesia yang sebagian besarnya adalah swadaya masyarakat. Nah sehingga problematikanya adalah kalau di zaman Nabi ya, zaman Nabi masjid itu adalah negara ya. Dan kalaupun di masa-masa khilafah Islamiyah yang jadi imam masjid bukan khalifahnya, tapi yang jadi imam adalah orang yang diangkat oleh khalifah. Termasuk yang di Timur Tengah sekarang. Yang jadi imam di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu yang ngangkat ya raja gitu Pak. Ya pasti punya loyalitas yang tinggi kepada raja. Ya begitu. Tidak atas dasar swadaya masyarakat. Nah dalam hal ini sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya gini Pak. Karena masjid dibiayai oleh negara, masjid itu di sana hampir tidak kita lihat ada kencelengan lewat. Buat apa lagi, ya kan? Buat apa lagi? Karena semua kebutuhannya sudah ditanggung negara. Jadi nggak ada kotak amal gitu. Jumatan itu Pak tidak ada yang baca pengumuman dari kotak amal masuk dana sekian juta untuk kebersihan sekian berapa sekian diumumin gitu Pak, nggak ada. Makanya orang Saudi datang ke Indonesia ngelihat sholat Jumat di sini bingung, kenapa ada laporan keuangan katanya gitu. Bukannya khutbah, kenapa laporan keuangan gitu kan. Nah di Indonesia Pak, khutbah khotibnya 2. Yang satu bacain pengumuman laporan keuangan, siapa nama khotibnya, apa judulnya, sama kotak amal dapat berapa, pengeluarannya berapa, saldo berapa. Setelah itu baru ustadz yang satu lagi yang khutbah beneran. Dia tanya ke saya, kenapa di Indonesia khutbah ada 2? Saya bilang di mana-mana juga khutbah ada 2. Udah pernah enggak, khotibnya ada 2. Dia bilang, oh itu yang baca pengumuman. Dalam rangka apa dibacain pengumuman? Yaitu hasil penghasilan pemasukan pengeluaran masjid. Lah emang enggak di negara enggak ngurusin? Kagak kalau di sini mah. Tapi bisa. Nah itu Pak, justru kehebatannya negara kagak ngurusin, tapi berdiri masjidnya Pak. Masjidnya berdiri. Dan masjid itu berdiri, kalau saya ceritain bagaimana kok bisa berdiri itu masjid, orang Saudi nggak ada yang percaya Pak. Saya bilang, ini masjid dibangun dari uang receh. Karena waktu pembangunan, itu ada speaker di pinggir jalan, dan pasukan bersorban bawa serokan. Ya kan? Semua yang lewat ngelempar receh. Bus, gitu. Maling aja lewat situ ngelempar receh Pak. Gitu kan. Tukang judi, ya kan. Macam-macam siapa aja lewat situ ngelempar receh gitu. Jadi dari receh ke receh, jadi no masjid segede gaban itu. Gitu. Yang nyumbang belum tentu sholat Pak, yang nyumbang belum tentu sholat gitu. Tapi kalau ada sumbangan masjid, rajin Pak. Saya kemarin baru pulang kampung 2 minggu yang lalu, di kampung saya Pak, renovasi doang itu 2 miliar. Renovasi masjid Pak, masjidnya udah tua, yang bangun dulu kakek saya, terus ya masyarakat situ bilang, ini udah tua nih, kita malu nih kalau ada tamu apa segala macam, masjidnya kampung banget. Dah bikin rencana renovasi. Saya lihat RAB-nya Pak. 2 miliar, gile gitu kan. Ternyata Pak,
hanya dalam waktu 2 tahun itu udah jadi Pak, mentereng banget masjidnya, luar biasa, sumbangan mengalir dari mana-mana. Kemarin saya pulang kampung sholat maghrib, yang sholat 5 orang Pak. Yang nyumbang pada kemana nih? Yang nyumbang mah dia demennya nyumbang aja, kalau sholat enggak katanya gitu. Cuman 5, ngapain masjid 2 miliar kalau orangnya cuma 5 biji doang gitu kan. Emang begitu Pak, di sini orangnya pada kalau nyumbang demen Pak, tapi kalau sholat belum tentu katanya begitu. Karena sholat bisa di rumah katanya. Iya sih. Cuman masjidnya sehebat itu kan. Nah orang Saudi Pak melihat masjid mentereng gitu, dia bilang ini raja di sini hebat banget katanya. Bukan raja itu, masyarakat yang membangun. Cuman nggak demen sholat gitu. Dia kagak demen sholat ke masjid, tapi nyumbang masjid itu semangat Pak. Macam-macam Pak, ngirimin keramik, ngirimin semen apa, datang terus tiap hari gitu kan. Memang panitianya juga rajin juga, minta-mintain, nodong-nodongin gitu. Saya aja jauh-jauh ditodong, dia bilang, ini kan masjid engkong ente katanya, masa ente kagak nyumbang? Terpaksa Pak, saya nggak pernah nyumbang masjid, nyumbang juga ujung-ujungnya kan gitu kan. Apaan nih yang bisa saya sumbang? Karpet? Iya karpet lah gitu kan, kirim karpet. Begitu saya pulang kampung, mana dia karpet gue? Disimpan Pak, ntar kalau ada ayam di sini repot katanya begitu. Jadi kalau pas hari raya aja digelar karpetnya begitu. Nah artinya kalau semangat bikin masjid Pak, kita tuh nggak ada kurang-kurangnya. Cuman bagaimana meramaikan dalam sholatnya enggak. Ramenya kalau walimah, nah baru rame gitu ya. Kalau sholat 5 waktu kurang gitu ya. Jamaah sekalian, jadi karena masjid itu tidak dibangun oleh raja atau oleh negara atau penguasa, di Indonesia rata-rata masjid ya jalan sendiri-sendiri. Ya. Nah salah satu yang juga menjadi bahan PR ke depan adalah begini. Di zaman para khilafah Islamiyah, karena masjid itu dibangun oleh negara, dibiayai oleh negara, maka fungsi-fungsi masjid itu juga menjadi tanggungan negara. Salah satunya adalah selain 5 waktu ya, di masjid itu pasti didirikan yang namanya pusat pengajaran agama, sekolah, kampus, yang menyatu dengan masjid itu gitu Pak. Saya kasih contoh ya. Dulu kerajaan Islam Syiah yang bernama Bani Fatimiyah itu pernah berkuasa di Mesir. Ini rajanya orang Syiah, kerajaannya kerajaan Syiah gitu. Kita tahu sendiri kan Syiah dengan segala macam pemahamannya yang aneh-aneh lah gitu. Nah sampai suatu ketika muncul pahlawan perang Islam yang sangat terkenal, Salahuddin Al-Ayyubi. Dia berhasil mengusir pasukan salib di Palestina. Setelah perang salib 200 tahun lamanya, ujung-ujungnya itu pasukan salib pulang kampung lah, kalah gitu. Pahlawan perangnya bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, tapi gelar yang disandang oleh seorang Salahuddin ternyata bukan Nasiru Filistin, bukan pembebas negeri Palestina, bukan. Tapi gelar yang disandang beliau adalah Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Gimana hubungannya? Ternyata dia punya jasa yang kedua. Setelah berhasil mengusir kekuatan salib di Palestina, PR keduanya adalah mengusir kekuatan Syiah di Mesir. Bani Fatimiyah yang Syiah itu diserbu sama Salahuddin dan kerajaannya dikuasai dan diubah kerajaan itu menjadi Bani Ayyubiyah. Nah, tadinya kan Bani Fatimiyah Syiah direbut oleh Salahuddin. Ya gampanglah dia ngerebutnya. Orang pasukan salib Inggris apa segala macam bisa diusir, apalagi cuma Syiah doang gitu kan. Nggak seberapa kekuatannya, dikuasai. Tapi memang Syiah itu hebatnya mereka punya budaya yang tinggi. Salah satu warisannya adalah mereka punya masjid yang indah, namanya Masjid Al-Azhar. Ya, diambil dari nama putri Nabi Fatimatuz Zahra. Jadi Al-Azhar itu masjid Syiah. Begitu dikuasai oleh Salahuddin, diubah akidahnya menjadi ahli sunnah wal jamaah. Dan Salahuddin bergelar Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Karena kerajaan Syiah terbesar di masa itu ya Bani Fatimiyah itu. Habis dikuasai oleh Bani Ayyubiyah dan Al-Azharnya itu Pak, yang menarik.
kemudian bukan hanya dijadikan sekedar masjid, tapi dijadikan sebagai kampus. Orang pinter dari seluruh dunia dikumpulin di situ. Alim ulama, ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli usul, ahli lughah, ahli semua kumpulin di situ. Dibayar, digaji. Suruh ngapain? Suruh ngajarin orang Islam tentang ilmu-ilmu keislaman, dan orang-orang itu semua belajar tanpa harus bayar. Karena gurunya, dosennya, profesor-profesornya udah dibayar sama Salahuddin. Jadi ya mereka pegawai negeri lah ya, dengan gaji yang cukup berlimpah, remunerasi gitu ya, nilainya berkali-kali lipat. Orang dari seluruh dunia diundang sama Salahuddin. Yang pada mau tinggal di sini dan belajar agama, selain gratis nggak usah bayar, kalian saya bayar. Jadilah Al-Azhar itu menjadi perguruan pusat pengajaran ilmu-ilmu keislaman. Nah, kalau kita mau bicara masjid yang the best gitu ya, selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, yang sukses mendidik orang Islam sedunia, melahirkan beribu-ribu para ulama, itu Al-Azhar. Karena dia double, Pak. Selain masjid sholat 5 waktu, di sela-sela setiap sholat itu ada kajian. Dan yang mengaji bukan hanya orang Mesir sekitaran situ aja, Pak. Tapi dari seluruh dunia. Termasuk dari Indonesia, dari Malaysia, dari Afrika, dari Cina, dari mana ngumpul di situ. Menjadi sebuah kota internasional, pusat peradaban ilmu-ilmu keislaman. Sampai hari ini Pak, Al-Azhar kita ini punya mahasiswa tidak kurang dari 14.000 mahasiswa Indonesia yang tinggal di seputaran Masjid Al-Azhar. Ada satu kampung namanya di situ Darosah, itu isinya Indonesia semua, sampai pada bikin warung Tegal, warung Padang, warung bakso dan sebagainya, banyak umat Islamnya. Termasuk jajaran mahasiswa yang paling banyak jumlahnya dari seluruh dunia itu adalah Indonesia, Al-Azhar. Saya tahu kenapa, karena anak saya kuliah di situ, dan kemarin wisuda saya datang ke masjid dan saya lihat sendiri, ternyata 14.000 Pak mahasiswa kita gratis semuanya kuliah di situ. Nah, jadi sampai akhirnya masjid itu nambah gedung kan, nambah kampus, gedung-gedung perkuliahan dan sebagainya. Selain di masjid sendiri juga ada ruang-ruang khusus untuk belajar. Tapi belajarnya bukan belajar Iqra, Pak. Bukan belajar ngeja. Kalau di kita kan masjid paling ada sore TPA. Anak-anak yang nggak bisa baca Quran belajar di situ gitu kan. Ini enggak, yang ngajar profesor ya kan, levelnya itu yang belajar udah S1, S2, S3, kelas-kelas atas semua, yang nanti kalau mereka udah lulus mereka jadi ulama besar di masing-masing negerinya. Begitu. Nah, fungsi yang satu ini Pak, kalau saya perhatikan di Indonesia ini masih belum ya. Padahal kalau kita lihat masjid-masjid besar kayak di Suriah ya, di mana, di Damaskus, masjid Damaskus itu gitu juga. Masjidnya besar, jamaahnya banyak, ulamanya Pak brojol dari masjid itu. Ya kan? Ulama, maksudnya ulama itu mereka kalau udah lulus pulang ke negerinya jadi ulama besar. Udah lulus pulang ke negerinya jadi ulama besar gitu. Nah, kita problematikanya di situ, Pak. Ya. Pertama, masjidnya kan kurang dana, gitu kan ya. Sehingga nggak bisa mengumpulkan para ulama di masjid itu. Satu. Yang kedua, ya jamaahnya juga yang numpang lewat aja. Kebetulan lagi sholat zuhur di sini ada ustadz, dengerin gitu doang. Tidak yang dedicated gitu ya. Dia pengen belajar agama di situ, dia tinggalkan kampung halaman negerinya khusus untuk belajar di situ. Itu belum. Jadi masjid kita itu belum menjadi seperti kampus gitu. Tapi sekedar baru tempat orang berteduh. Itu juga sudah jauh lumayan, Pak. Untuk sholat jamaah gitu kan. Apalagi sekarang ada trik bagaimana agar masjid rame, habis sholat jamaah dibagiin makanan, khususnya hari Jumat, bagi-bagi makan gitu kan. Bagus Pak, itu nggak ada yang jelek Pak, bagus. Cuman masalahnya ya orang ke masjid niatnya jadi kayak dapur umum doang akhirnya. Laper nih, ada sholat Jumat, ada Jumat berkah nggak di situ? Ada, ngantri gitu. Ya kan, lumayan bisa menghemat uang gitu.
Tapi apakah sumbangsih masjid itu kepada ilmu agama yang lahir di masjid itu adalah para ulama? Itu tanda tanya yang masih sangat besar ke depannya. Nah, seharusnya kayak yang udah contoh tadi di Al-Azhar, kayak di Suriah, di Masjid Az-Zaitun yang ada di Tunis dan sebagainya, masjid itu bukan hanya sebagai pusat ibadah, tapi pusat kaderisasi ulama. Nah, kita di Indonesia tuh belum punya, Pak. Ya mungkin beberapa masjid adalah satu dua yang kayak gitu. Sebenarnya Buya Hamka itu, Pak, dulu ketika bangun Masjid Agung Al-Azhar itu niatnya begitu, Pak. Cuman ya karena beliau sendirian kali ya. Jadi ya kan harus rame-rame, Pak. Jadi gini, itu Masjid Agung Al-Azhar ya setelah dibangun kan sholatnya di atas tuh, Pak. Nah di bawah itu kan banyak ruangan-ruangan, ya kan? Dulu disitulah asramanya mahasiswa. Cuman kuliahnya jauh, Pak, ke Ciputat. Iyayen. Tinggalnya di Masjid Al-Azhar. Kan jauh banget, Pak. Naik angkot berapa kali itu zaman segitu kan nggak kebayang. Bahkan sekarang saja pun MRT cuma sampai Lebak Bulus doang, belum sampai ke Ciputat, gitu kan? Maksud saya begini, seharusnya kampusnya dibangunnya di masjid itu, bukan di Ciputat. Ya kampusnya namanya harusnya kampus Al-Azhar gitu kan. Sekarang sih alhamdulillah ada kampusnya, Pak, sekarang. Cuman ya tadi masalahnya Buya Hamka sudah nggak ada, generasi-generasi berikutnya lah yang kemudian sekarang membangunnya. Ada masjidnya, ada kampusnya. Ah gitu seharusnya. Cuman lama tuh, Pak, antara berdiri masjid dengan berdiri kampus. Seharusnya konsepnya adalah berdiri masjid megah, berdiri juga kampusnya. Tapi memang yang jadi masalah kan sumber daya manusianya, SDM-nya, gitu kan? Karena nggak mungkin, Pak, kita bangun kampus kalau nggak ada profesornya, nggak ada doktornya, nggak ada pakarnya, dan nggak mungkin mengumpulkan profesor, doktor, pakar dan sebagainya kalau nggak ada dananya, kan gitu, Pak. Nah kebanyakan kita modal dari kencelengan doang, Pak, muter itu nggak seberapa. Ya memang harus negara, gitu kan, yang membangunnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir terkait dengan masalah masjid ini begini. Jadi pembagian tempat-tempat di dalam masjid itu sebenarnya itu dibenarkan dan sangat dianjurkan biar masjid jangan hanya menjadi ya istilahnya cuma sholat 5 waktu doang. Cuman problematika kan bagaimana mengaturnya. Misalnya nih, Pak, sholat berjamaah, ya kan? Gimana caranya agar sholat ini tidak terganggu dengan aktivitas yang lain? Tadi saya bilang terganggu dengan acara walimahan, terganggu dengan anak-anak pada main dan sebagainya. Nah, di beberapa masjid saya lihat begini, Pak. Orang tua yang bawa anak ke masjid, itu anaknya ada yang ngurusin, Pak. Jadi ada ruangan bermain, emang tuh anak demennya main kan, kasih aja mainan. Nah, jadi ada playground di masjid. Sehingga anak-anak tuh kasusnya adalah dititipin di playground yang ada di masjid. Orang tuanya nyaman bawa anak ke masjid, cuman anaknya nggak gangguin orang sholat. Ya sholat aja orang tuanya. Toh anaknya dititipin gitu kan. Soalnya bukan apa-apa, Pak. Kalau anaknya dibawa sholat, ini serba salah nih. Buah si malakama. Kalau nggak diajak sama bapaknya atau sama ibunya masuk dalam saf-saf itu ya, dia hilang, Pak, karena dia main ke sono kemari dan sebagainya. Coba bayangin, Pak, bapak ke Masjid Istiqlal bawa anak, anaknya main, Pak, bapak pulang anaknya nggak ada, hilang kemana tahu kan gitu ya. Tapi dibawa ke saf, dia lari-larian, Pak, di tengah saf itu kan. Nah banyak orang bilang nggak apa-apa, biarin aja. Nggak bisa, jangan dibiarin aja. Itu gangguin orang sholat, ya kan? Nah, solusinya apa? Ya antara sholat ke masjid jangan bawa anak kecil atau bawa anak kecil tapi ada yang ngurusin. Ada playgroundnya. Nah, saya melihat beberapa perkantoran modern sekarang, Pak. Saya masuk beberapa kantor, kok ada perosotan, kok ada bola-bola. Saya bilang, ini kantor apa-apa? Ini kantor ramah keluarga. Karyawati-karyawati kita yang punya anak, ya kan? Apalagi yang punya baby, ada ruang menyusui itu, Pak Ustadz. Wih, canggih. Nah, kalau yang anaknya udah gedean, pada main, ini ada ruangannya. Jadi nggak gangguin mamanya yang lagi meeting. Wah, cakep. Kantor modern bisa begitu ya? Iya.
karena kita ingin memberikan yang terbaik kepada karyawan kita. Jadi kan banyak karyawan perempuan kan, dia punya anak, punya bayi, dia masih harus menyusui anaknya di bawah. Atau ada ruang untuk apa itu Pak, buat meres susunya doang gitu, ya kan? Masa dia meres susu di depan karyawan yang lain kan pada susah itu hidupnya kan gitu. Ada ruang untuk meres susu gitu ya kan. Nah, nanti dia susunya taruh di rumah gitu. Dan ada playground. Saya kadang-kadang bingung, ini kantor apa nggak rugi ya? Oh, ini kantor paling modern gini Pak, ada playgroundnya. Jadi kalau bawa anak ke kantor, oke-oke aja, masukin situ playground gitu kan. Nah, masjid itu harusnya begitu, ya kan? Kita bawa anak ke masjid sebagai bentuk pendidikan, ya, itu benar. Tapi kalau gangguin orang sholat, nah itu masalahnya. Nah harus ada ya ruangan-ruangan yang memang didesain untuk sebagai kalau anak diajak ke masjid, nah itu ada ruangannya. Dia asik dengan mainannya, gitu kan, dan dia tidak gangguin orang tuanya. Syukur-syukur gitu ya. Kalau yang masjid ada TPA-nya, maka anak-anak TPA itu kalau ada gurunya kan enak, ada yang ngatur. Jadi dia nggak lari sana lari sini. Cuman kalau anak yang dibawa sama orang tuanya, ini mau gimana nitipinnya? Kalau sendal ada tempat penitipan sendal. Kalau mobil ada parkiran mobil. Tapi kalau anak nitipinnya di mana? Terpaksa dibawa ke tempat sholat. Dulu anaknya main petak umpet Pak, main lari-larian, main kapal-kapalan, main sabet-sabetan sarung. Nah, kan kacau tuh Pak urusannya. Kita lagi sholat, dia loncat-loncat, teriak-teriak. Kan sholat jadi kagak konsen kan. Nah, oleh karena itu solusinya harus ada fasilitas seperti itu sebagai sebuah masjid modern, bukan masjid kampung gitu. Kalau masjid kampung Pak, anak-anak lari-larian, marbotnya ambil mikrofon. Woi anak-anak, kalau pada berisik pulang. Anak-anak pada pulang diomelin kan gitu. Kata masjidnya tidak ramah anak. Bukan nggak ramah anak, memang nggak ada yang mikirin Pak kayak gitu, ya kan? Biasa itu masjid samping rumah saya sampai tiap hari itu Pak, anak berisik tuh kan, wah gedebak-gedebak. Apalagi bulan Ramadan Pak, terawih Pak, bapak-bapaknya sedikit, yang banyak anak-anak aja Pak, ramai banget itu kan, pada main sahabat-sahabat sarung dan sebagainya. Imam masjidnya pada kesel, langsung teriak, anak-anak kalau nggak bisa diam keluar anak-anak Pak, di luar kagak pulang Pak, di hal masjid bakar petasan, juder, iya loh yang soal terawih pada bingung. Ini ngurusin anak nih bagaimana? Ini kan harus ada yang tanggung jawab gitu kan. Jangan cuma anak dibikin doang tiap hari brojol, tapi nggak ada yang ngurusin. Masjid itu ramah anak, berarti ada pengurus untuk urusan anak-anak. Entah playgroundnya, entah tempat bermain yang lainnya, ada yang ngurusin gitu. Jadi kita ke masjid aman, nyaman, bawa anak pun udah ada yang kita serahi amanah dan tanggung jawab, biar masjid itu memang benar-benar bisa menjadi tempat yang surga bagi semua pihak. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Ya. Terakhir Pak, mari kita tutup sama-sama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.